Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jahra dengan NPM 185050042. Hari ini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Sunar Adianto, Muhammad Sudia, Lamisu, yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Penalaran Matematik Siswa Kelas 8 SMP Negeri 4 Kendari. Jurnal ini dipublikasikan oleh Penelitian Pendidikan Matematika pada tahun 2016. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui deskripsi tingkat kemampuan penalaran matematik siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, untuk mengetahui deskripsi tingkat kemampuan penalaran matematik siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran matematik siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Kendari pada materi Teorema Pitagoras. Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen, dan instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi dan tes penalaran matematis. Hasil. Yang pertama, kemampuan penalaran matematik siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Kendari untuk kelas yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, kemampuan penalaran matematik siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Kendari untuk kelas yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Dari poin 1 dan poin 2 sudah terlihat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, deviasi, dan variansnya berbeda. Nah, yang ketiga itu terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan penalaran matematik siswa. Nah, dari bahwa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah nilainya lebih tinggi dibanding siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, pembahasan teori lengkap. Yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat langkah penelitian. Terus kekurangannya, kurangnya pengenalan terhadap pembelajaran berbasis masalah sehingga siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, pembagian kelompok sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan siswa sehingga hasil yang didapatkan juga lebih akurat gitu. Terus yang ketiga, perhitungan terhadap estimasi waktu sehingga dapat mengingat kembali pada materi sebelumnya dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Anna Susanai yang berjudul Penerapan Metode Problem-Based Learning untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Buana Matematika pada tahun 2015. Bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya adanya peningkatan prestasi belajar matematika siswa melalui problem-based learning di kelas 11 AK1 SMK Kaung 1 Surabaya. Lalu metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen, instrumen yang digunakan yaitu tes tertulis objektif, jenis pilihan dengan tes uraian. Hasil. Dari data hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 63,42. Ini berarti bahwa hasil belajar matematika siswa yang diperoleh belum mencapai nilai di atas 65 atau KKM. Hanya 18 orang dari 38 orang yang sudah tuntas belajar. Oleh karena itu, diperlukan adanya PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Lalu, pada analisis data hasil penelitian siklus 1, masih nilai rata-rata tesnya itu 68,42. Dari 63,42 naik menjadi 68,42%. Masih belum tuntas karena harus mencapai 85%. Lalu yang kedua, analisis data hasil penelitian siklus 2. Dari analisis penelitian, kegiatan pembelajaran dilaksanakan berhasil tuntas karena prestasi belajar mencapai 94,73%. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan penelitian yang dilaksanakan lebih berhasil dan telah berhasil. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menurut saya dapat melaksanakan PTK ketika belum mencapai ketuntasan minimal.
Terus yang kekurangannya yaitu tidak adanya pembahasan tentang teori variabel dan tidak ada tujuan yang tertulis secara rinci. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Samsinar, Mutsar Ibrahim, dan Rahmat Prajono yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Problem-Based Learning dalam Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Siompu Barat. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika pada tahun 2015. Tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas tingkat kemampuan berpikir kreatif matematika menggunakan problem-based learning. Hasilnya, yang pertama terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematik siswa yang signifikan pada kelas yang menggunakan model PBL. Yang kedua, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang signifikan pada kelas yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Kalau yang tadi, yang poin pertama itu klasifikasi tinggi, sedangkan yang kedua itu klasifikasi rendah. Lalu yang ketiga itu peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model problem-based learning lebih tinggi secara signifikan daripada peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya lengkap dengan perhitungan validitas dan reliabilitas dan hasil analisis statistiknya. Kekurangannya tidak adanya tujuan yang ditulis secara rinci dan tidak adanya langkah penelitian secara jelas. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Elvis Napitupulu, Didi Suryadi, Yaya S. Kusuma, yang berjudul Cultivating Upper Secondary Student Mathematical Reasoning, Ability and Attitude Towards Mathematics Through Problem-Based Learning, yaitu meningkatkan kemampuan dan sikap matematika siswa sekolah atas melalui pembelajaran berbasis masalah, yaitu dipublikasikan oleh Jurnal Pendidikan Matematika pada tahun 2016. Subjek yang digunakan itu seluruh siswa SMA, sedangkan yang tadi tidak disebutkan karena sudah jelas terlihat jelas pada judul, sedangkan ini itu tidak gitu. Jadi subjeknya disebutkan bahwa seluruh siswa SMA negeri di Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakannya itu observasi dan wawancara. Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh PBL terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMA baik secara keseluruhan maupun sesuai dengan kemampuan awal matematisnya. Itu tinggi, sedang, dan rendah. Hasilnya itu tidak adanya interaksi antara instruksi dan MPA pada AM. Namun menarik untuk dicatat bahwa KKL kategori rendah pada kelompok konvensional memiliki skor AM yang lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka, bahkan daripada KKL kategori sedang dalam PBL. Lalu skor rata MRA 9,47 untuk kelompok PBL dan 8,66 untuk kelompok konvensional. Pencapaian ini termasuk kategori rendah. Siswa dengan MPA tinggi pada kedua kelompok memiliki kemampuan MRA sedang, sedangkan yang lainnya berkategori rendah. Hasil ini tidak mengejutkan kami untuk kriteria MPA siswa sedang atau rendah, sedangkan MPK mereka rendah. Semua soal tes itu sulit bagi siswa. Kelebihannya, penyajiannya jelas dan mudah dipahami. Kalimat yang digunakan juga mudah dipahami. Kekurangannya itu kurang efektif dengan subjek seluruh siswa SMA di Bandung menurut saya, walaupun menggunakan teknik cluster sampling, sehingga tidak adanya interaksi ataupun perbedaan yang terlihat antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Heri Sendriana, Trijohanto, dan Utari Sumarmo.
yang berjudul The Role of Problem-Based Learning to Improve Student Mathematical Problem Solving Ability and Self-Confidence, yaitu peran pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan percaya diri. Jurnal ini dipublikasikan oleh Pendidikan Matematika pada tahun 2018. Subjeknya itu siswa SMA. Metode penelitiannya eksperimen dengan tujuan untuk menguji peran pembelajaran berbasis masalah PBM terhadap keterampilan pemecahan masalah matematis dan kepercayaan diri. Hasilnya itu pembelajaran berbasis masalah mengambil peran lebih baik daripada pengajaran konvensional dalam meningkatkan MPSA siswa. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya menggunakan kontrol grup sehingga memudahkan peneliti, lalu melampirkan contoh soal. Yang kedua kekurangannya yaitu tidak terdapat langkah penelitian. Terus tidak adanya langkah dalam menghitung hasil, sehingga hanya hasilnya langsung saja disajikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.